wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedanten sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi dumateng para miyarsa Radio Mas FM. Niki dilep ten radio mboten Mas? Oh nggih. Dumateng para miyarsa Radio Mas FM 88,0 FM ingkang mugi-mugi Allah paring rahmat dumateng panjenengan sami wonten pundi kemawon panjenengan manggen saged midhangetaken giaran punika lan mugi saged dipun midhangetaken kanthi bening. Alhamdulillah wonten sonten punika kita pinaringan kathah saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada sore hari ini wonten sonten punika kita dipun gambiraken dening Allah saged lelenggahan wonten masjid saperlu kanthi tujuan ingkang mugi-mugi dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Injih punika majelis taklim. Nomor kali alhamdulillah wonten sonten punika Allah ngirim dumateng kula panjenengan sami Jawa. Jawa ingkang asalipun berkah. Wa anzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Ingsun udhunke saka langit saka mendung ma'an mubarakan banyu sing diberkahi. Maka air hujan itu pada asalnya barokah. Tetapi terkadang air hujan juga bisa membawa bencana kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu ketika kita mendengar dan melihat
hujan sedang turun, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah sayyiban, atasipun mataron, semoga engkau memberikan kepada kami ya Allah sayyiban mataron nafi'an, yang bermanfaat. Berilah kepada kami ya Allah hujan yang bermanfaat. Ngaten niki nalikanipun nembe Jawa doa. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena kita telah membahas dalam suratul Fatihah pembahasan Rabbil Alamin, bahwa Allah yang mengatur alam ini, yang mengatur datangnya hujan, menentukan kadar hujan, menentukan waktu hujan dan berhentinya hujan, ya. Berapa kubik air yang diturunkan Allah Maha tahu. Ya. Itu ketika kita membahas ayat Rabbil Alamin. Rabb pencipta, Rabb penguasa, Rabb pengatur. Apa yang diciptakan? Alamina, alam semesta ini Allah yang mencipta. Apa yang dikuasai? Alamina, alam ini Allah yang menguasai. Yang mengatur, apa yang diatur? Alam ini Allah yang mengaturnya. Termasuk kita pada sore hari ini diberi hujan. Kalau sudah selesai hujannya, kita pun juga disunahkan untuk memuji kepada Allah. Paring pujian dumateng ngarsanipun Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Ingkang nalikanipun nembe Jawa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jawa ingkang maedai, ya, manfaat kenging nggih ngiseni sumur, manfaat nggih nelesi siti, manfaat nggih nyirami tanduran, ya, Masya Allah. Mboten dadake banjir, niku manfaat. Nah, sasampunipun kita rampung nampi nikmat arupi Jawa, kita kapure tetep emot dumateng Allah malih. Mutirna, kita diberi air hujan ini karena bifadlillahi wa rahmatihi, karena semata-mata karunia dari Allah, mligi mergi namung rahmat karunianipun Allah, anugerah saking ngarsanipun Allah. Wa rahmatihi, dan semata-mata karena rahmatnya Allah. Nggih niki. Jadi bukan karena wah iki udan terus ki mergone anu mong bengi ki lho. Anak lintang sing padang banget ning dhuwur kono. Mboten. Mboten enten hubunganipun, gitu. Iki udan terus ki mergone ki mau bengi ki. Anak meteor jeblok. Tidak ada hubungannya, ya. Ananging Jawa punika mligi rahmat saking ngarsanipun Allah. Lajeng para jamaah pepanggihan kula mben sampun kita rampungaken ayat kursi. Kalebet ayat ingkang terakhir, kalimat terakhir injih punika Allah nggadahi kalih asma Al-Aliyul Azim wa huwal Aliyul Azim. Al-Ali sampun kita bahas. Al-Azim Allah yang Maha Agung. Kalebet kandunganipun Allah Maha Agung, injih punika nalikanipun kula panjenengan sami nindakaken perintah-perintahipun Allah, niku termasuk keagungan Allah.
Jadi Allah ditaati perintahipun. Allah ora kena dimaksiati. Ngeten. Nek merintahke ditaati, nek nglarang kudu ditinggalke. Niku kalebet keagunganipun Allah. Benten kalahan manungsa. Nek merintah rong karuan ditaati. Sebab dipun tingali rumiyin apa perintahe. Nek manungsa nglarang ora kudu dituruti, ndelok-ndelok dhisik apa larangane. Sing dilarang perkara apa kan ngeten. Tapi menawi Allah punika merintahaken mesti beto maslahat. Menawi kita tindakaken, menawi kita tilaraken nggih mesti badhe nuwuhaken kemaslahatan ingkang sae. Niki mila syariat punika pinangka bukti keagunganipun Allah. Termasuk nalikanipun kula panjenengan sami nalikanipun salat. Nalikanipun salat gerakannya sudah pakem. Enggak boleh dibuat-buat. Gitu. Takbir nggih Allahu Akbar gitu. Tidak boleh Allah gitu. Tidak boleh. Enggak boleh seenaknya. Kita takbir habis berdiri ruku enggak boleh kayang gitu. Enten Allahu Akbar kayang. Enggak ada. Gitu. Berdiri, ruku ada tata caranya. Sujud ada tata caranya. Setiap perpisahan pindah gerakan ke gerakan yang lainnya pasti pakai takbir. Mau ruku Allahu Akbar. Habis i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Ya. Jadi menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Setiap kita bergerak di dalam sholat. Ngeten. Lan gerakan-gerakan sholat punika ugi pinangka tandha keagunganipun Allah. Ing antawisipun kita mboten kepareng ndamel tata cara gerakan-gerakan sholat piyambak. Nggih. Menawi tiyang punika ndamel tata cara gerakan-gerakan sholat dhewe nggih. Anggenipun nindakaken ibadah sak karepe dhewe niku dereng ngegungaken Allah kanthi sak bener-beneripun pengagungan. Wa ma qadarullaha qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya. Maka seluruh syiar-syiar Islam yang Allah syariatkan itu semua merupakan bentuk pengagungan kepada Allah. Dan kita tidak boleh membuat tata cara di dalam beribadah di dalam Islam semau kita, tidak boleh. Kalau kita kok bikin sendiri tata cara sholat sendiri, tata cara puasa sendiri, ya, tata cara ibadah sendiri. Nah, lalu apa gunanya diutusnya para rasul? Maka termasuk ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ngeten. Jadi kita taat kepada Rasul dalam rangka mengagungkan Allah. Niki. Dan kita menjalankan sholat sebagaimana apa yang Nabi tuntunkan termasuk diantara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita melaksanakan syiar-syiar yang Allah syariatkan, ya, maka itu semua sesungguhnya bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lajeng para jamaah wonten sonten punika kita badhe mlebet pembahasan ingkang enggal. Injih punika bahas 3 surat. Ya, 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini mangke kita bahas urut rumiyin, Al-Ikhlas rumiyin. Okay. Mila samangke enten kautamen
ingkang sekaligus ingkang sareng tigang surat punika Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa keutamaan tiga surat itu secara bersamaan? Enten. Nanti ada keutamaan dua surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidhatain naminipun. Kalau tiga sekaligus dikatakan Al-Mu'awwidhat. Seperti penjelasan injih punika Al-Hafidz Ibnu Hajar wonten kitab injih punika Fathul Bari nipun. Jadi tiga surat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas disebut Al-Mu'awwidhat, surat-surat yang dipakai untuk doa perlindungan. Tapi nanti ada khusus Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Nanti ada keutamaan khusus surat Al-Ikhlas, khusus Al-Falaq, khusus An-Nas sendiri. Mila para jamaah wonten sonten punika kita badhe bahas injih punika sepindah keutamaanipun tigang surat niku rumiyin. Keutamaan tiga surat itu. Ya. Di antaranya adalah keutamaan yang disebutkan ketiga surat tersebut sekaligus. Yang pertama adalah ketiga surat tersebut dipakai untuk zikir pagi dan petang. Ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dipun cakaken, dipun amalaken, dipun praktekaken, dipun waos nalikanipun wanci sonten lan nalikanipun wanci enjing. Sore saat-saat habis asar seperti ini sampai menjelang maghrib niku asalipun. Enjing nalikanipun bibar subuhan ngantos wekdalipun jedulipun srengenge. Tapi mungkin nek kelalen ya, boleh dibaca setelah terbit matahari. Nek kelalen angsal nek bar maghrib. Ya. Ing antawisipun hadisipun injih punika hadis ingkang dipun nukil dening Al-Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad ingkang sumberipun saking Mu'ad bin Abdullah ibn Hubaib an abihi qala asabana atsun wa zulmatun telah menimpa kami. Bukan menimpa, artinya kami telah Allah telah mengirimkan gerimis ya, gerimis atsun niku gerimis wa zulmah dan gelap. Dados enten kedadosan gerimis kalian petang. Kemudian fantadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi gerimis, gelap, peteng. Lajeng para sahabat nenggo rawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados punapa yusolli bina, supados Kanjeng Nabi punika ngimami salat. Sahabat nenggo. Salajengipun para jamaah fa kharaja fa akhadha bi yadayya fa qala, lajeng Kanjeng Nabi medal saking dalemipun. Lajeng Kanjeng Nabi
gandeng tanganku. Faqala kul, ucapno. Fasakatu, aku meneng. Apa sing tak ucapke? Kala Kanjeng Nabi ngendika malih kul, ucapno. Kultu, banjur aku takon. Ma aku lu napa ingkang kedah kula ucapaken do Kanjeng Nabi? Ngeten. Ma aku lu. Kala ucapno kul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbih salasan takfika kulla yaumin marrataini. Katakan atau bacalah kul huwallahu ahad, maksudipun surat Al-Ikhlas ngantek rampung. Dan al-muawwidzatain sing dimaksud injih punika al-falaq kali An-Nas. Ngeten. Kapan punika Bapak Ibu? Hina tumsi wa hina tusbih. Nalikane awakmu mlebu wektu sore lan nalikane awakmu mlebu wektu esuk. Niki. Salasan wacanen kaping 3. Al-Ikhlas ping 3. Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Gitu. Takfika kulla syai'in kulla yaumin marrataini. Wonten wasana dipunjan kulla syai'in. Telung ayat iki mau nek mbok waca sak ben sore sak ben esuk ping 3 bakal nyukupi awakmu, akan mencukupi awakmu, akan mencukupi dirimu kulla yaumin, setiap harinya. Ya, setiap harinya. Dua kali sore dan pagi. Gitu? Maksudipun takfika kulla yaumin injibuna takfika min kulli afatin wa min kulli su, akan mencukupi dirimu dari setiap keburukan. Ya niki Pak, pentingipun maos surat punika mila dipun dadosaken japa mantra wirid nggih, dipun dadosaken wirid ingkang rutinitas dipun waos saben enjing saben sonten. Setiap pagi dan petang dijadikan 3 surat sebagai wirid. Wirid yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita mengerjakannya, mengamalkannya, maka janjinya Kanjeng Nabi pun apa? Takfika kulla yaumin marrataini atau takfika kulla syai'in, akan mencukupi dirimu dari segala sesuatu. Niku asalipun. Jadi mencukupi, akan melindungi kita dengan izin Allah. Sebab menapa wonten salebetipun 3 surat punika entenipun pengagungan dumateng Allah lan entenipun doa-doa perlindungan. Enten. Ibaratipun 3 kul punika Pak, senjata yang ampuh. Enten. Terus awake dhewe iki pun menapa? Pun diparingi japa mantra. Tapi bukan mantra-mantra perdukunan mboten. Tapi waosan-waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengandung unsur-unsur doa perlindungan pun diajari kali Allah. Nggih. Lan Kanjeng Nabi sampun ngendikaaken kautamanipun. Mboten mungkin Kanjeng Nabi ngapusi. Napa melih Allah? Enggak mungkin Allah akan menipu, akan bohong. Enggak mungkin. Dan enggak mungkin Kanjeng Nabi akan bohong, enggak mungkin. Ini keutamaan yang pertama sebagian zikir pagi dan petang. Oke. Yang kedua
Ketiga surat tersebut Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dijadikan sebagai wirid juga, bacaan ketika mau tidur. Ketika mau tidur. Ingkang dipun praktekaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mboten hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari ingkang sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih kulla lailatin jama'a kaffaihi. Ibunda Aisyah istrinipun Kanjeng Nabi ingkang tersayang, ya, nate nuturaken injih punika nalikanipun Kanjeng Nabi idza awa ila firasyih badhe wonten papan paturon mau ke tempat tidur. Bila mau tidur, kemudian Kanjeng Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya, epe-epeipun dipun kempalaken, nggih, ngenten, dikelumpukke. Summa nafasa fihima, kemudian Kanjeng Nabi meniup ke kedua telapak tangan tadi, disebul, nggih, mboten didoni oke-oke nggih. Nggih kelomo. Nabi meniup kedua telapak tangannya, ya, disebul. Bar niku para jamaah, wa qara'a fihima, setelah ditiup telapak tangannya membacakan pada kedua telapak tangan tersebut yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketiga surat dibaca. Summa yamsahu bihima ma mastata'a min jasadihi. Setelah Nabi meniup, kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Nabi yamsah, mengusapkan ke sekujur tubuhnya, diusapke, ya. Dan beliau memulainya fabada'a bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Beliau memulai dari kepalanya dulu, diusapke wajahipun, lajeng badan wadak sing ngajeng diusapke. Bar niku para jamaah, ya, dipun usapaken injih punika dhateng sekujur tubuh ingkang saged dipun jangka. Yaf'alu dzalika salasa marrat, Kanjeng Nabi nindakaken mekaten kaping 3. Innalillah. Terus napa? Jadi Kanjeng Nabi tindakaken kaping 3. Niki terselap terus masalahnya. Ning peteng ketok ora iki. Tinggal ya. Jadi Nabi mengumpulkan, alhamdulillah. Oh, dipencet sih Mas. Jadi Nabi mengumpulkan epe-epeipun, lajeng dipun sebul, terus dipun waosaken 3 kul niku wau, diusapke wonten sekujur tubuhipun, wiwit saking mustakonipun, lajeng pasuryanipun, lajeng bagian ngajengipun, lajeng bagian anggota badan ingkang saged dipun jangka. Lan mekaten kala dipun tindakaken kaping 3. Pun rampung to, kumpulke melih, sebul melih, diwacake melih Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usapke melih. Nggih. Ngenten. Pun rampung ping kalih, baleni meneh. Gitu.
Diwacake Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas usape melih. Niki praktekipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku sak ben dalu. Ngeten. Termasuk wonten mriki Ibnu Katsir njelasaken hadis ingkang dipun agem al-istisfa, nggih pengobatan. Nggih pengobatan. Mila wonten hadis Anas ugi nalikanipun Kanjeng Nabi punika enten ingkang sakit badan wadhakipun nggih dipun waosaken al-muawwidzat kala wau. Dipun sebulaken wonten panggenan ingkang sakit. Niat kita Bapak Ibu nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencontoh prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados mekaten kula enten dasaripun. Niku nomor kali. Nomor 3. Tigang surat punika dipun agem kagem dzikir ba'da shalah. Dzikir bibar salat. Injih punika kados hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Abu Dawud ingkang sumberipun saking sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-muawwidzat kulla dubura kulli salatin dubura kulli salat. Uqbah bin Amir ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca apa? An aqra'a al-muawwidzat. Al-muawwidzat dening Al-Hafidz Ibnu Hajar dipun jelasaken injih pun 3 surat kala wau. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Supaya dibaca setiap habis salat. Mila punika surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas pinangka dzikir, waosan dzikir sak bibaripun salat. Rampung maca kulhu Al-Falaq An-Nas. Masing-masing satu kali kecuali habis salat subuh dan habis salat maghrib. Masing-masing 3 kali. Ya. Niki. Nomor 4, keutamaan 3 surat punika. Injih punika untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Ya. Itu untuk pengobatan. Ya. Sing kados kula aturaken wajeng kala wau injih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wonten setunggalipun hadis bilih ugi sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ingkang sumberipun saking riwayat dening Al-Imam Malik. Imam Malik ingkang sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Panjenenganipun jelasaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka. Ya, Ibunda Aisyah nuturaken bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istaka, ketika dia merasa sakit. Idza istaka enten bagian jasadipun ingkang sakit yaqra'u ala nafsihi bil muawwidataini atau bil muawwidat. Kanjeng Nabi maos surat al-muawwidat wonten Sahih Bukhari dipun ngendikaken al-muawwidat. Jadi Nabi membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian wayanfusu meniupkan
ke tempat yang sakit. Falamma istada wajahuhu, ketika sakitnya Nabi semakin parah, maka ibunda Aisyah, kuntu aqra'u alaihi, aku bacakan 3 surat itu kepada Nabi, aku bacakan. Karena Nabi sakitnya semakin parah, nggak bisa membaca, mungkin berat. Kemudian ibunda Aisyah membacakan surat itu. Setelah itu, wa amsahu biyadihi alaihi roja'a barokatiha. Kemudian aku usapkan tangannya Kanjeng Nabi ke jasadnya yang sakit. Harapan saya adalah mengharapkan keberkahannya. Ini ketika setelah Kanjeng Nabi sakitipun punika parah, nggih. Mila ibunda Aisyah maosaken 3 surat tadi, terus di tangan Kanjeng Nabi diusapkan ke fisiknya yang sakit atau jasadnya yang sakit, dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan ya, dari bacaan surat tersebut. Ini diantara keutamaan 3 surat itu ketika bergabung ya, yaitu untuk zikir pagi petang, termasuk zikir mau tidur, juga zikir habis sholat, dan juga untuk pengobatan. Itu yang dipraktekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kantun nyontoh kemawon. Lajeng para jamaah, sakniki sak sampunipun kita bahas kautamanipun 3 surat kalau wau, kita badhe bahas surat Al-Ikhlas khusus. Surat Al-Ikhlas. Sinten sing dereng apal surat Al-Ikhlas mangajung? Enten, Pak? Suratipun termasuk surat ingkang cekak, termasuk paling cekak. Namung pinten ayat? Namung sekawan ayat. Sing 3 ayat nggih enten. Al-Kautsar. Gitu. 3 ayat. Ini 4 ayat, termasuk surat pendek. Dan insya Allah rata-rata kaum muslimin sudah hafal surat ini ya. Sebelum kita membahas isinya surat Al-Ikhlas, saya akan membacakan poin-poin yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir yang berkaitan dengan pertama asbabun nuzulipun, kemudian keutamaan-keutamaannya, kemudian nanti makna-makna per ayat dari surat Al-Ikhlas, dan nanti terakhir insya Allah faedah-faedahnya. Nek waktune nyan ndak. Yang pertama, asbabun nuzulipun, sebab tumurunipun surat Al-Ikhlas, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Injih punika wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad, ingkang dipun nukil dening Al-Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun, ingkang sumberipun saking An Ubay bin Ka'bin annal musyrikina qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang musyrik mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, apa perkataannya? Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu, sebutkan garis keturunan Tuhanmu, Rabbmu, sesembahanmu, sebutkan garis keturunan, pake sopo, anake sopo, mbae sopo, ngoten ya Pak, gitu. Jadi Allah itu orang tuanya siapa? Allah itu anaknya siapa?
Para jamaah keng punapa tiyang musyrik kok takkan mekaten, sebab tiyang musyrik punika duwe keyakinan Allah itu punya anak. Siapa anaknya? Para malaikat itu anak perempuan Allah menurut orang musyrik. Gitu. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Lah Muhammad kok dakwah ya suruh menyembah kepada Allah saja. Lah Allah itu orang tuanya siapa, anaknya siapa? Ya Muhammad unsub lana rabbak, kata mereka. Salajengipun para jamaah fa anzalallahu, Allah ngandhapaken surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allahu ahad, Allah yang ahad. Apa ahad? Al-Wahid. Allah itu tunggal. Ya. Sampai akhirnya ayat. Ini asbabun nuzulnya seperti itu. Ya. Allahus Samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya apa? Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Itu As-Samad. Makna secara singkat. Ya. Tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Sekecil makhluk apapun, semua butuh kepada Allah. Itu As-Samad. Nanti kita bahas pada makna-makna ayatnya. Lebih panjang insyaallah. Lam yalid, dia tidak beranak. Artinya Allah tidak punya anak. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak punya orang tua. Allah nggak punya orang tua, nggak punya kakek, nggak punya buyut. Allah nggak punya anak. Walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada ahadun seorang pun yang sekufu, kufuan, mukafian, mumasilan. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa, yang sepadan dengan Allah. Tidak ada. Kalau manusia punya istri, punya anak, Allah nggak punya istri. Walam yakun lahu sahibah, kata Allah. Allah nggak punya sandingan, nggak punya pendamping, nggak punya istri. Kalau manusia punya anak, Allah nggak punya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Maka dari itu Allah nggak bisa dibayangkan saat ini. Allah nggak bisa diserupakan dengan satu makhluk pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa, yang semisal dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, ya, yang seimbang dengan Allah. Tidak ada. Ya. Karena Allah adalah akbar, maha besar, gitu, maha luas, maha rahmat. Ya. Maka nanti ini termasuk di dalam makna As-Samad. Allah itu maha sempurna, kesantunannya, maha sempurna rahmatnya, ya, maha sempurna keagungannya, maha sempurna kepemimpinannya, dan seterusnya. Mungkin dipun bahas wonten ayat As-Samad. Insyaallah. Ini asbabun nuzulnya. Maka di sini kita umat Islam berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Kalau umat-umat yang lainnya mengatakan Allah punya anak, sesembahannya punya anak, kita umat Islam tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Keyakinan kita adalah seperti yang tercantum dalam suratul Ikhlas. Maka dikatakan suratul Ikhlas yaitu surat untuk ikhlasul niyah, ikhlasul qalbi, ikhlasul akidah, untuk membersihkan akidah kita, ya, meluruskan akidah kita. Ada dua surat Al-Ikhlas. Satu ini Qul huwallahu ahad. Yang kedua Al-Kafirun. Itu juga disebut suratul Ikhlas. Kalau Al-Kafirun dikatakan suratul Ikhlas, Al-Ikhlasul amal.
Sehingga prakteknya manusia dia berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Kalau ini keyakinan kita, ya, membersihkan hati kita, keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang keliru, yaitu yang berkaitan dengan Allah, ya. Para jamaah kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah, surat punika nggade kathah kautamen. Surat Al-Ikhlas kathah nggade kathah keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang seperti juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun. Injih punika wonten setunggalipun hadis mboten kula waosaken sedanten, kula cuplik-cuplik. Sebab hadisipun enten ingkang dipun wastani hadis dhaif. Nggih. Kula nukilaken injih punika hadis-hadis ingkang sahih wonten Ibnu Katsir punika minimal hasan. Sepindah injih punika hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari. Ingkang sumberipun saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba. Anas bin Malik menceritakan ada seseorang yang diangkat menjadi imam, yaitu orang dari Ansor jadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang berjarak yaitu kurang lebih ya sekitar mungkin sekitar berapa itu 6 kiloan mungkin dari Masjid Nabawi. Itu Masjid Quba itu masjid yang dibangun pertama kali ketika Nabi hijrah. Dan keutamaan sholat di situ adalah barang siapa yang sholat di situ, sholat man tatahhara min baitihi summa ata Quba'a fa shalla rak'ataini, kana ka adli umrah. Sing sapa wonge sesuci saka ngomahe. Nek jenengan umroh berarti wudune saking hotel. King hotel. Summa ata Quba'a, kemudian mendatangi Masjid Quba. Di sana cuma sholat 2 rakaat saja. Mboten saoke-oke, 2 rakaat tok. Maka pahalanya sebanding dengan umroh, pahala umroh, masya Allah Pak. Neng program saking travel biasanya berpisan tok. Tapi neng jenengan pengen tambah meleh nggak apa-apa, biar paling bayar 10 rial. Naik taksi kemana mas? Mau ke Kuba 10 rial. Untuk apa? Sholat di sana. 2 rakaat, balik lagi. Besok lagi. Biasanya kalau travel itu kalau travel yang normal maksudnya itu perjalanan 11 hari, maka di Madinah itu paling 4 hari. 3 hari. 9 hari, maaf. Jadi 9 hari biasanya pun ten Madinah itu 3 hari, kemudian di Mekah 4 hari. Ya, yang 2 hari perjalanan PP. Ya. Maka yang di Madinah lebih sedikit karena utamanya adalah di Mekah umroh. Ya, sholat di Masjid Quba itu apakah utamanya? Ketika sholat 2 rakaat, berwudu dari tempat tinggal kita, tempat nginep kita kalau kita di sana. Maka datang ke Masjid Quba sholat 2 rakaat pahalanya seperti orang umroh. Masya Allah. Tetapi belum bisa menggugurkan umroh. Gitu. Aku wis umroh le, durung. Mur ento ganjaran kaya umroh. Seperti ketika umroh di bulan Ramadan. Apa pahalanya? Kalau orang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum berhaji. Ngeten nggih Pak, namung pahalanipun. Ngeten. Niku umroh di bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Jadi kemudian orang tadi mengimami di Masjid Quba. Kemudian setelah itu
Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha hum fis sholati mimma yaqra'u bihi. Si imam tadi ketika mengimami, sebelum membaca surat yang lainnya mesti didahului dengan surat Al-Ikhlas. Niki Pak, didahului dengan surat Al-Ikhlas. Bareng iki nembe maca surat sanesipun. Nah, kedadosan mekaten kula para jamaah nggih. Salajengipun hatta yabrugha minha sampai selesai. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Setelah itu membaca surat yang lainnya bersama surat Al-Ikhlas. Jadi sak rakaat macane surate double Al-Ikhlas lagi surat liyane. Ngeten. Niku mesti. Mengke rakaat yang kedua juga sama. Al-Ikhlas nabi surat liyane. Terus rutin mengatakan kalau wau. Nah, wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, itu dia praktekkan setiap rakaat. Rakaat yang salatnya jahar. Ya. Maka fakallamahu ashabuhu, kemudian sahabat-sahabatnya bertanya, faqalu innaka taftahu bihadi surah, kowe iki kok mesti angger salat ben disi surat Al-Ikhlas piye to? Summa la tara annaha napa nika tujzi'aka, dan kamu tidak menganggap itu suatu yang cukup. Kenapa enggak satu surat saja? Maksudnya ngeten nggih. Kenapa harus kedua-duanya dibaca? Ngeten. Salajengipun para jamaah, sak sampunipun mekaten lajeng enten sing pradul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salajengipun Nabi merintahaken dumateng sahabat ken tangklet napa alasanipun. Salajengipun dipun dibalik Kanjeng Nabi, ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka. Hei fulan, mengapa engkau tidak nuruti perkataan sahabat-sahabatmu? Kok kamu membaca surat mesti double? Kok enggak cukup satu surat saja? Kenapa Al-Ikhlas terus kamu sertakan? Wa ma hamalaka ala luzumi hadhi surah fi kulli raka'atin. Apa yang membawa kamu, apa alasan kamu membaca itu di setiap rakaat? Alasanmu apa? Qala dipun jawab, inni uhibbuha, du Kanjeng Nabi, kula maos surat Al-Ikhlas sak ben rakaat niku wau, mergi kula punika seneng kali surat punika. Saya cinta kepada surat itu ya Rasulullah. Qala Kanjeng Nabi ngendikaken, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat itu menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Loh Pak. Jadi alasannya apa? Karena cinta kepada surat tadi. Ya. Niki. Ini diantara keutamaan surat tersebut. Enten memiliki kisah sanes para jamaah ugi ingkang dipun riwayataken dening Al Imam Al Bukhari. Ingkang sumberipun saking inggih punika saking Muhammad bin Abdurrahman ingkang dipun riwayat dan saking ibu-ipun Amrah binti Abdurrahman, hadisipun meh sami panjangipun menika kulasan sedanten ketingali mboten rampung niki. Ya. Niki meh sami kisahipun meh sami inggih punika kisah punika ugi dipun sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatihi. Nabi nate ngutus
Nabi nate ngutus inggih punika sawijinipun tiyang nggih. Inggih punika pasukan wonten peperangan. Wa kana yaqra'u ashabahu fi salatihim, maka orang itu membaca, mengimami di dalam sholat. Dia menutup, kalau tadi mengawali, dia membaca dalam sholat. Setiap habis membaca surat yang lainnya ditutup dengan surat Al-Ikhlas niki. Nalikanipun sampun rampung tugasipun, para sahabat nyeriosaken, menceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi merintahkan para sahabat kentaklet saluhu, tanyalah kepada dia, li aisya'in yasna'u dzalika, apa alasannya dia berbuat seperti itu? Ya. Kenapa dia selalu menutup dengan surat Al-Ikhlas? Gitu ya. Yang tadi mengawali, ini ditutup. Ini. Falamma raja'u, nalikanipun sampun kembali kepada Rasulullah, ditanya, apa alasannya? Kenapa terus seperti itu? Akhiripun sami tanglet fasaluhu faqala innaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas menjelaskan sifat Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, saya senang, saya suka untuk membacanya, ya. Membaca di dalam surat-surat yang saya baca, ketika rakaat saya baca, saya suka, saya sertakan, saya tutup dengan Al-Ikhlas. Ngeten. Akhiripun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendikaken, injibna akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu, beri kabar kepada orang itu sesungguhnya Allah mencintai dirinya. Lho niki Pak, niki jelaskan kautaminipun surat Al-Ikhlas. Nembe kalih. Nggih. Pengantuk dereng? Soalnya hawane penak. Masjidnya isis, konjobo adem gitu. Musik sanjang rencang kula jare adem. Kita lajengaken faedah nomor 3. Faedahipun inggih punika surat Al-Ikhlas. Inggih punika para jamaah niki mesami ugi inggih punika kisahipun tiyang enggang sumberipun saking sahabat Anas bin Malik, anna rajulan qala ya Rasulullah, enten tiyang niku ndugani Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, saya itu suka sekali dengan surat ini ya Rasulullah, saya itu suka dengan surat Al-Ikhlas, ya, yaitu qul huwallahu ahad. Qala Kanjeng Nabi jawab, inna hubbaka, sesungguhnya cintamu iyaha adkhalakal jannata, sesungguhnya cintamu terhadap surat Al-Ikhlas ini menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Niki Pak, cinta kepada surat Al-Ikhlas karena mereka tahu isinya. Mboten cinta karena pendeknya, mboten cendhekipun. Aku seneng iki Mas, mergo pendek banget aku seneng aku. Mboten niku ya. Cintanya karena isinya itu, Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah, terdapat pengagungan-pengagungan kepada Allah, terdapat keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat yaitu apa? Peniadaan, penyerupaan antara makhluk dengan Allah. Ya, nanti insyaallah kita bahas ketika membahas maknanya. Yang keempat, surat Al-Ikhlas keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya.
Surat Al-Ikhlas keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Saya baca teksnya saja. Waladhi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusal Quran. Demi zat yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ta'dilu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Niki. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari. Ini kisahnya adalah ketika seorang itu mengulang-ulang terus, ya. Ada orang yang membacanya diulang-ulang terus. Surat Al-Ikhlas. Pun rampung baleni meneh, rampung baleni meneh. Nggih. Niku dipun mireng nalikanipun wanci dalu. Injih punika sahabat Abi Said niku nyritakaken injih punika enten tiyang ingkang bulan baleni maca Al-Ikhlas. Wah, bareng esuk injih punika dipun ciraosaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata surat Al-Ikhlas punika sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Napanipun, Pak? Kautamanipun. Pahalanya. Bukan hukumnya, bukan, ya. Tapi pahalanya, keutamaannya. Nomor gangsal mesami niki nate Kanjeng Nabi tanglet injih punika nate tanglet dumateng para sahabat. Ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lailatin, sanggupkah di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an satu malam, sewengi maca sepertelone Al-Qur'an? Ngenten. Lajeng para sahabat rumangsa abot fasaqqa. Nggih. Fasaqqa dzalika alaihim, para sahabat rumangsa abot faqalu wa qalu ayuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Napa enten sing sanggup lho Kanjeng Nabi? Kala Kanjeng Nabi ngendikaken Allahul wahidus somadu sulusul Quran. Artosipun surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Pahalanya, nggih. Niki. Yang keenam. Injih punika surat Al-Ikhlas niki mesami kalih sing ajeng kala wau. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Malik bin Anas. Injih punika babagan bilih surat Al-Ikhlas tiyang ingkang tresnani hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Al-Qur'an, kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Juga sama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang ketujuh sudah saya bacakan ketika membahas yaitu 3 kul tadi, yaitu bahwa surat Al-Ikhlas ini termasuk di antara salah satu surat yang dipakai untuk dzikir pagi dan petang. Hadisipun sampun kalau wau. Yang kedelapan surat Al-Ikhlas bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdoa. Kados wonten setunggalipun hadis ingkang dipun nukil dening Al-Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi ingkang dipun sahihkan dening Al-Imam Al-Albani wonten kitab injih punika Sahih Abu Dawud. Injih punika enten tiyang ingkang salat wonten masjid.
Tiang mlebet masjid, dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Fa idza rajulun yusolli, enten tiang mlebet masjid sareng dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng salat. Salat yusolli. Wonten saklebetipun salat Kanjeng Nabi mireng yaqulu, tiang kala wau doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Niki doa tiang kala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah, wa inni bi anni asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi, alla ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Engkau ya Allah. Al-ahadus samad, Engkau adalah zat yang al-ahad, as-samad, zat yang maha tunggal, maha esa, tunggal dalam zatnya, tunggal pada nama-namanya, tunggal pada sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Engkau adalah ya Allah as-samad. As-samad adalah yang seluruh makhluk bergantung kepadamu ya Allah, semua butuh kepadamu ya Allah. As-samad. Ya. Anta as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Qala Kanjeng Nabi ngendikaken, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangan Allah, laqad sa'alahu, demi Allah sungguh dia telah memohon kepada Allah bi ismihi al-a'zam, dengan perantara nama Allah yang paling agung, kata Nabi. Ya. Alladzi idza sa'ala bihi a'ta, apabila dia memohon dengan nama tersebut Allah akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, ketika orang itu berdoa kepada Allah akan dikabulkan doanya, ketika berdoa dengan perantara nama Allah yang a'zam yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Ini di antara keutamaan. Yang ke-9, terakhir, sudah saya bahasakan pada poin yang pertama tadi, bergabung dengan 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yaitu sebagai Al-Ikhlas dipakai untuk berzikir ketika mau tidur, ya, dan juga sebagai pengobatan. Kaum muslimin yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kita badhe mlebet wonten pembahasan maknanipun. Ya, makna dari surat Al-Ikhlas per ayat. Ya, dan juga per kalimat. Ayat nomor 9 Allah paring pangandikan kul katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik tadi yang mengatakan, ya Muhammad, sebutkan garis keturunan Tuhanmu tadi, sebutkan nasab Tuhanmu. Maka katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah adalah Al-Ahad. Napa niku Al-Ahad? Ahad yakni huwa al-wahidul ahadu alladzi la nadhira lahu wala wazira wala nida wala nadida wala syabiha wala adila, bahwa Allah adalah zat yang maha tunggal. Nek diterjemahke maha esa, ketuhanan yang maha esa, gitu. Jadi pengakuan bahwasanya Tuhan yang disembah itu cuma satu, esa, tunggal, tidak 2, 3, 4, tidak 5, tidak 6. Kalau seandainya banyak nanti perang, gitu. Kalau Tuhannya itu banyak pasti akan perang, gitu.
rebutan kekuasaan. Ya. Tetapi kita umat Islam meyakini sebagaimana yang Allah sebutkan, kul katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Apa tadi artinya? Al-ahad adalah artinya Allah al-wahid, zat yang maha tunggal. Wahidun subhanahu. Tunggal di mana? Tunggal napa pun para jamaah? Fi dzatihi. Ya. Tunggal di dalam zatnya Allah. Tidak ada zat makhluk yang serupa dengan Allah. Zatnya Allah itu al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, kekal selama-lamanya, nggak akan rusak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, nggak tersentuh sifat ngantuk, nggak tertimpa sifat tidur. Tidak ada sedikit pun kekurangan, kelemahan, nggak ada. Ya. Tunggal zatnya Allah. Nggak seperti manusia mati, nggak seperti makhluk rusak. Allah tidak ada kata rusak bagi Allah SWT. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajahnya Allah SWT. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di atas muka bumi akan binasa kecuali tetap kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan tetap kekal. Ya. Seluruhnya akan binasa. Ya. Ini zatnya Allah, Maha Tunggal, berbeda dengan makhluknya. Maka kita nggak akan bisa membayangkan zatnya Allah. Maka nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan. Kita mengimaninya. Allah Maha Kekal. Ya, Allah zat yang maha terdahulu, wal awal. Artinya apa? Al awal, laisa qablahu syai'un, kata Nabi. Yang tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Kalau kita mungkin anak barep, gitu. Kowe awal mas, oh ya aku awali, tapi jene sing awali, gitu. Pakmu, mbokmu, gitu. Gitu. Itu makhluk. Tapi Allah itu awal, falaisa qablahu syai' wa antal akhir. Wal akhiru, Allah yang akhir. Atau Nabi mengatakan wa antal akhiru, engkau yang akhir ya Allah, falaisa ba'daka syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang setelahmu ya Allah. Bagaimana kita bisa membayangkan? Enggak nyandak pikiran kita. Mula ampun dipun pikir ndatipun Allah. Wonten setunggalipun hadisipun dhaif, tetapi maknanipun sahih. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkan saja itu ciptaan Allah. Jangan kau renungkan zatnya Allah. Kita Bapak Ibu merenungkan makhluknya Allah saja. Kita kadang enggak nyandak. Coba renungkan anggota tubuh panjenengan sing ten jero tubuh niki. Wonten jero awak niki, Pak. Berapa itu pembuluh-pembuluh darah, jaringan-jaringan yang luar biasa. Kalau diperlihatkan. Lihat itu, pikir langit. Ada apa di langit itu? Di atas langit ada apa? Itu baru makhluknya. Coba bayangkan surga, bisa enggak? Enggak bisa. Jangankan surga, kowe tahu nyawang entutmu durung. Nate nyawang entut dereng, Mbak? Rupane entut napa, Pak? Bu, rupane entut jenengan apa, Pak? Tapi jenengan pitados enten entut mboten? Percaya adanya entut enggak? Percaya ambune enek, itu suarane ya krungu dut. Kadang nek pas dhewe dibanterke ning jero kamar, sak banter-bantere lega gitu. Itu entut. Tapi selama ini siapa yang tahu warnanya entut itu? Tapi kan ada. Niki lho Pak, lemahnya pikiran kita enggak nyanda. Mula enggak perlu kita memikirkan zatnya Allah. Oke?
Allahu Somad. Apa makna As-Somad? As-Somad adalah As-Somad seperti penjelasan banyak ulama tafsir. Di antaranya adalah Ikrimah an Ibni Abbas. As-Somad maknanya yaitu yuknil ladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. As-Somad adalah Allah itu zat yang maha kaya, yang seluruh makhluk butuh kepada Allah, seluruh makhluk meminta kepada Allah, ya, di dalam meraih keberhasilan dalam segala hal. Manusia membutuhkan Allah, membutuhkan kekuatan, membutuhkan dan lain sebagainya. As-Somad. Lebih panjang lagi, seorang ulama tafsir juga yang bernama Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, As-Somad adalah huwas sayyidul ladzi qad kamula fi sududihi. Allah adalah As-Somad, artinya Allah yang As-Sayyid, pemimpin, ya, atau tuan, yang sempurna di dalam memimpinnya. Sempurna, Pak. Di dunia ini tidak ada pemimpin yang sempurna. Di alam semesta ini orang dikatakan raja atau pemimpin boten enten sing sempurna, ya. Yang sempurna cuma Allah. Niki. Selanjutnya, As-Syaribul ladzi qad kamula fi asrafihi. Allah yang maha mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Al-Azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Allah yang maha agung, sempurna keagungannya. Wal Halimul ladzi qad kamula fi hilmihi. Allah yang maha Al-Halim. Itu Allah yang maha Al-Halim. Apa Halim itu? Yang maha sempurna dalam hilmnya. Halim itu artinya yang maha apa nggih? Santun, ya. Yang sempurna santunnya. Di Allah maha santun. Kemudian juga Al-Alimul ladzi qad kamula fi ilmihi. Allah yang maha mengetahui dengan ilmunya, yang sempurna dalam ilmunya. Kalau manusia enggak ada sempurna Pak ilmunya, Pak. Terbatas. Allah maha sempurna ilmunya. Kemudian juga wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi. Allah yang maha bijaksana, sempurna bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi, yang maha sempurna di seluruh macam-macam kemuliaan. Wa su'dudihi, dalam kepemimpinannya. Wa huwa Allahu subhanahu, Allah maha suci. Hadhihi sifatuhu la tughni illalah, yang sifat-sifat ini tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu kufuun, tidak ada baginya perumpamaan, sepadan atau misal. Tidak ada yang dimisalkan, diserupakan dengan Allah. Laisa wa laisa kamisli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi al-wahidu al-qahar, Dia yang maha tunggal dan maha kuasa, ya. Itulah diantara makna As-Somad, ya. Jadi secara singkat, As-Somad adalah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Seluruh makhluk semua membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini makna As-Somad. Kemudian lam yalid wa lam yulad, kita rampungkan artinya. Allah lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan.
Jadi Allah tidak memiliki anak. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim, punya keyakinan bahwa Allah tidak beranak. Ai laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Seperti penjelasan Al-Baihaqi, maknanya adalah laisa lahu waladun, Allah tidak memiliki putra, enggak memiliki anak. Wala walidun, Allah enggak punya bapak, enggak punya orang tua. Wala sahibatun, Allah enggak punya istri. Nggih. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal dengan Allah, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuan atau kufuan. Apa itu? Mumasilan, mukafian. Tidak ada sesuatu apapun atau seorang pun yang serupa dengan Allah, ya. Jadi nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita contohkan. Oh, Allah itu kayak apa toh? Ya kayak Allah sendiri. Kenapa? Nggak ada sesuatu apapun yang bisa untuk memberikan contoh permisalan untuk Allah. Kenapa? Allah yang paling sempurna, Masalul a'la, punya sifat yang paling tinggi, paling sempurna, ya. Jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kathah ayat, termasuk kula nukilaken setunggal mawon ten surat Maryam. Ayatipun 9:8 atau 9:8 atau 9:8 gangsal. Allah ngendikaken keyakinanipun ing antawisipun umat-umat sepindah yang musyrik Yahudi lan Nasrani. Wa qalu taqadar rahmana walada, wa qalu taqadar rahmanu walada. Mohon maaf. Wa qalu taqadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil anak. Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh kalian telah membawa perkataan yang sangat iddan, sangat munkar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir. Dengan keyakinan itu, ya, apa? Takadu samawat, langit itu hampir-hampir sigar, runtuh, hancur. Watan sakul ardu, hampir-hampir bumi bengkak. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu jungkruk. Kenapa? Sebabnya anta aulir rahmani walada, karena kalian mengatakan Allah punya anak. Terus para jamaah, keyakinan Allah punya anak itu suatu keyakinan sangat munkar, yang menyebabkan Allah itu murka. Saking takutnya kepada Allah, langit itu mau runtuh. Saking takutnya kepada Allah, bumi itu mau bengkak. Saking takutnya kepada Allah, gunung mau jungkruk. Karena mendengar orang-orang mengatakan Allah punya anak. Siapa itu? Orang kafir Quraisy meyakini malaikat itu anak perempuan Allah. Orang Yahudi meyakini Uzair anak Allah. Orang Nasrani meyakini Isa itu anak Allah. Ya, ini suatu perkataan yang munkar. Wonten hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi paring pangandikan la ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar, nggak ada sesuatu pun yang melebihi sabarnya dibandingkan sabarnya Allah. Allah itu maha sabar. Bagaimana Bapak Ibu? Yaitu innahum yaj'aluna lahu waladan, mereka menetapkan Allah punya anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, sementara Allah memberi rezeki kepada mereka, Allah menyehatkan mereka, Allah menyelamatkan mereka, tapi mereka menuduh Allah punya anak. Kan kurang ajar, Pak. Gitu. Allah masih memberi rezeki kepada mereka meskipun mereka bertindak kurang ajar kepada Allah. Mengapa? Karena mereka mengatakan Allah punya anak, tapi Allah tetap memberi rezeki kepada mereka. Ya, itu sabarnya luar biasa. Allah maha sabar.
maka punya nama As-Sabur, ya toh? Kemudian hadis terakhir penutup. Faedahnya besok insyaallah. Ini sekalian saya rampungkan sekalian. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari. Hadis qudsi ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jeglek napa? Sing kula waca mboten ketok. Alhamdulillah. Penutup ini. Ya, sebagai penutup. Insyaallah. Hadis ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kadzdzabani ibnu Adam. Anak Adam telah mendustakanku. Walam yakun lahu dzalik. Sesungguhnya enggak pantas bagi anak Adam itu mendustakanku. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mencelaku, mencaci maki aku. Tidak pantas bagi mereka mencaci maki aku. Fa amma takdzibuhu iyaya faqauluhu adapun anak Adam mendustakan aku, mereka mengatakan lan yu'idani kama bada'ani. Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana aku dulu diciptakan. Jadi dia tidak beriman kalau nanti Allah akan mengembalikan lagi. Ini mendustakan Allah. Allah mengatakan, "Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi." Bukankah awal penciptaan itu lebih sulit dibandingkan hanya sekedar mengulangi? Itu kalau manusia. Meskipun bagi Allah tidak ada yang sulit. Wadzalika 'alallahi yasirun. Ya. Ngeten. Kemudian selanjutnya wa amasatmuhu iyaya, adapun celaannya mereka kepadaku, mereka mencela aku. Wa amasatmuhu iyaya, celaan mereka kepadaku, kata Allah. Apa itu? Faqauluhu ittakhadallahu waladan. Allah telah mengangkat anak. Allah punya anak. Ini termasuk celaan kepada Allah. Ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Ya. Saya, kata Allah, adalah zat yang maha tunggal, as-samad, tidak beranak dan diperanakkan, tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah, dengan aku, itu aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makaten penjelasan injih punika surat Al-Ikhlas nyuwun pangapunten karena memang banyak keutamaan yang harus kita baca dan penjelasan-penjelasan. Namun faedahnya belum kita baca. Insya Allah pertemuan akan datang kita membaca fawaid atau faedah dari suratul Ikhlas. Ya. Terus selanjutnya kita pindah kepada suratul Falaq. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya semua datangnya dari Allah, kemudian Rasulnya. Jikalau ada yang keliru semata-mata dari saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.